semuanya sehat, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu terkasih, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami boleh bersekutu, itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi Tuhan mengumpulkan setiap kami, teman-teman kami yang rindu untuk mengerti lebih dalam dan untuk tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Bapa, kiranya apa yang kami lakukan, mungkin kami sedikit, mungkin kami kecil, tetapi Engkau melihat kesetiaan dan ketaatan kami. Berkati hamba-Mu yang akan melayani, berkati setiap pujian maupun semua yang hadir, kami semuanya sama-sama diberkati, karena kami semuanya mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Pegang kendali dari awal, tengah, hingga akhirnya Bapa. Engkau mari Tuhan, Roh Kudus beracaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Kak Mirna untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Baik, terima kasih Bu Jenny. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, senantiasa kita bawa hati kita untuk mengucap syukur, karena kita memiliki Allah yang setia. Pagi ini kita diberikan kembali kesempatan untuk kita boleh bersama-sama bertemu di ruangan Zoom ini, dengan satu tujuan tentunya untuk kita semakin lebih dalam lagi mengenal Tuhan kita. Dan Bapak Ibu, mari saya ajak kita semuanya pagi hari untuk menaikkan satu pujian. Jadi bagi Bapak Ibu yang tahu pujian ini, silakan bisa mengikuti saya untuk bernyanyi. Dan Kak Joshua bisa minta tolong putarkan pujiannya. Kak Joshua suaranya nggak keluar. Masih belum ada, Kak. Syukur kepada Tuhan, Engkau sungguh besar, Raja, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Engkau sungguh besar,
begitu berharganya hidup Bapak Ibu dan saya di hadapan Tuhan. Amin. Untuk itu, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Terima kasih Kak Mirna. Tetap semangat memuji Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan untuk Kak Mirna luar biasa yang tidak dapat dipindahkan. Bersyukur Bapak Ibu, kita semua boleh join pada pagi hari ini dan akan diberkati oleh hambanya yang luar biasa. Saya menyapa terlebih dahulu kepada Pak Heru Wijono, Bu Yun, Pak Sugiarto, Pak Dokter, selamat pagi. Terima kasih kehadirannya, walaupun sibuk masih bisa menyempatkan di acara seperti ini ya. Selamat pagi, Pak Gembala, Pak Yusak Maleta, Bu Ida, selamat pagi, Pak Kianfat, Pak David Ming, dan juga Pak Andoyo, Profesor Kristanti, tidak lupa dengan Bu Emi. Saya mengucapkan semuanya luar biasa, tetap semangat. Terima kasih untuk kehadirannya. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh hambanya, yaitu Bapak Gembala Jonathan Octavianus, dengan tema pujian dan teguran terhadap jemaat terhadap Philadelphia ya. Beliau adalah Gembala Sidang GPT Kristus Hayat, Jalan Pucang Anom 96. Jadi Bapak Ibu, kalau arahnya ke sana, silakan untuk bertemu dengan beliau dan untuk beribadah kalau hari Minggu. Dan Wakil Gembala GPT Kalam Hidup Beratang Gede, Pelayanan Sinode, Departemen Pendidikan MPP GPT. Dan saat ini beliau adalah dosen dari STTII Surabaya, mengajar di Prodi STH, MTH, dan DTH di lebih dari 5 STTII di Indonesia. Urek 1, Pembantu Rektor 1, Pembantu Ketua 1, Bidang Akademis tahun 2004 sampai 2008. Ketua Rektor STTII Surabaya 2008 sampai tahun 12 dan tahun 12 sampai tahun 16. Pembina STTII Surabaya tahun 2016 sampai sekarang. Wakil Ketua Yayasan Iman Indonesia Jawa Timur 2016 sampai sekarang. Dan STTI Pusat, anggota Dewan Pakar YI STTI II tahun 2020 hingga sekarang. Jadi Bapak Ibu, beliau luar biasa ya pendidikannya saat ini. Pak Yonatan sudah di S3, sama seperti Bu Ira ya. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan kepada hambanya. Terima kasih. Kita akan mulai dengan berdoa. Hambamu menyerahkan Tuhan, hambamu yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan ini, boleh menyampaikan isi hatimu, apa yang kau tulis kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Kiranya kau boleh menolong hambamu untuk boleh menyampaikan dengan mudah dan sederhana kedalaman firman-Mu yang luar biasa itu buat kami semuanya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sedang berbicara buat kami, memberkati kami, memperlengkapi kami, dan kami bisa melakukan, menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Tolonglah hambamu, biarlah hambamu dalam naungan-Mu, dan kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya renungan kita. Surat kepada jemaat Philadelphia di Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Saya pikir ini adalah ikon di sana ya. Ini basilika. Basilika itu seperti kerajaan ya. Tapi basilika itu julukan untuk gereja pada eh, abad-abad tadi ke 456. Gereja yang dibangun itu biasanya mereka eh, diberi nama basilika ya. eh, Santo Yohanes di Philadelphia. Dan ini kira-kira abad ke-6. Dan ini saya pakai sebagai cover untuk semua surat jemaat di Philadelphia ya. Ya, kita akan mendengar dari klip Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Mari kita lihat.
To the angel of the church in Philadelphia write, the words of the Holy One, the true One, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens. I know your works. Behold, I have set before you an open door which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. Behold, I will make those of the synagogue of Satan, who say that they are Jews and are not but lie, behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world, to try those who dwell on the earth. I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it. And I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down from my God out of heaven, and my own new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Nah, kalau kita melihat dalam tujuan, ada 3 bagian ya, saya bikin sederhana saja. Bagian kita yang pertama, kita melihat siapa penerima dan siapa pengirim itu, seperti itu. Nah, penerima dari alamat surat ini dengan tegas disebutkan dalam bagian yang pertama ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Philadelphia. Kita melihat ya, ini surat yang ke-6. Dan kota Philadelphia itu kira-kira 45 km di tenggara Sardis. Saya pikir itu pelajaran ini minggu lalu ya. Termasuk wilayah kerajaan Sardis. Jadi pada waktu itu kita sedikit memahami kebanyakan itu kerajaan itu kota itu kerajaan, tapi Sardis cukup besar karena bagian dari kota Philadelphia. Kota Philadelphia adalah bagian dari Sardis, seperti itu. Nah ini sekarang kotanya, kalau kita Al-Ashir yang namanya diubah oleh kerajaan Islam Turki ya. Tidak terlalu besar kotanya kalau dibandingkan dengan kota-kota besar di dunia ya. Jadi Philadelphia memang namanya sudah diganti ya, menjadi Al-Ashir. Itu shortcut yang baru saja kita lihat. Jadi kota ini terletak di sepanjang lembah ya. Dulu namanya Sungai Hermus. Jadi tapi sekarang namanya Gedis River. Nah ini lihat ya, ini Sungai Hermus. Tapi sekarang Turki menggantinya dengan nama Gedis River. Dan ini yang kita lihat gambar kecil ini, pemandangan di belakang itu ada Gunung Nif. Dan ini ada Sungai Nif, anak sungai. Jadi kita lihat ya dari klip kota itu, kota Philadelphia, Al-Ashir sekarang itu berarti bergunung-gunung ya. Jadi kota ini dikelilingi oleh tebing-tebing gunung berapi. Dan kita tahu kalau begitu biasanya tanahnya bagus ya, subur, gembur, karena sisa-sisa gunung berapi. Dan ini pemandangan ya, kalau kita dari Philadelphia ke selatan dari Akropolis. Kalau dengar kata Akropolis, berarti kota yang ada di atas itu. Gitu ya. Biasanya kalau sebelumnya ya, orang-orang akan menaruh kuil-kuil di atas itu ya. Memang terbatas waktunya, saya kurang ada terkenal sekali dengan anggur ya. Tapi masalahnya kota Philadelphia menghancurkan kota itu beberapa kali, dan tercatat ada tahun 17 Masehi. Ada yang juga berkata tahun 37 atau 38. Tapi karena itulah sebab abad pertama ya, kalau hasil utamanya anggur, maka dewanya adalah Dionysius. Jadi ini dewa anggur,
dewa apa ya, ekstasi kesenangan seperti itu. Dan itu yang menjadi objek pemujaan ya. Nah, ini memang saya ambil ini dewa Dionysius yang punya Romawi abad kedua, tapi bisa sedikit kita memahami situasi di sekitar pada waktu itu ya. Nah, sang penerima ini ceritanya kan kita tahu ya namanya Philadelphia dalam bahasa Yunani ya, kasih persaudaraan. 7 kali istilah kasih persaudaraan ini Philadelphia ini dipakai dalam Alkitab. Nah, dan terakhir hanya satu yang berbicara tentang kota di Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 ya. Dari kata Philadelphus. Nah, kota ini dinamakan dengan nama Raja Pergamus. Ya, namanya Attalus Philadelphus yang kedua ya. Yang membangun. Nah, kalau mau lihat ini Raja Attalus kedua Philadelphus yang ada sekarang di Turki ya. Nah, kenapa nama kota ini adalah Philadelphia? Jadi karena yang membangun Attalus ini ya, dia dengar kakaknya Eumenes kedua, dia mati di wilayah Yunani, sehingga dia naik takhta untuk menggantikan sang kakak ini. Tapi ketika berita itu keliru, dan pada waktu kakaknya kembalinya itu rela mengembalikan takhta itu. Jadi merujuk dengan kesetiaan Attalus pada saudaranya untuk menolak menggulingkan, sudah naik takhta ya. Orang bilang keburu malu, sudah ada di sana. Nah, bahkan dorongan-dorongan penasihatnya nggak apa-apa, teruskan saja. Tapi dia nggak mau sama sekali seperti itu. Nah, tapi ini yang bisa menolong kita ya dari sejarah. Sebagian besar orang Kristen meninggalkan kota ini dan pindah ke Yunani di era setelah Perang Dunia Pertama seperti itu ya. Di era Perang Dunia Pertama, setelah Perang Dunia Pertama. Dan itu yang menolong kita. Ya, misalnya kota Smyrna juga sama ya. Banyak orang Kristen sudah pergi dari situ. Nah, sekarang kita mau membahas tentang sang pengirim surat itu. Wahyu pasal, saya izin lihat jam. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi sang pengirim surat ini, inilah firman dari yang kudus. Kita tahu ya, Wahyu ditulis oleh Yohanes dan dia punya apa itu ya, bicara sang firman. Kita tahu ya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan bla bla bla. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 1 ya, firman yang kami tuliskan kepadamu. Jadi sama seperti ini ya. Dalam kitab Wahyu, Kristus itu menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang kudus, yang benar. Ada rangkaian 4 klausa deskriptif ya, yang kudus, yang benar. Nah, memang apa ya, vokalisasinya tidak saya tuliskan di sini karena itu harus disebutkan seperti kita melihat dalam apa teologi perjanjian lama itu ketika dibahas dalam kitab Yesaya itu menggambarkan sama persis ya, tetragrammaton itu YHWH ini sebagai kalau kita melihat penerjemahannya Tuhan. Nah, yang benar juga sama persis juga digunakan untuk Tuhan itu. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pemilik alam semesta ini. Nah, sesudahnya itu dibicarakan untuk Allah itu. Ya, dalam konteks materai itu ya. Nah, istilah yang benar kalau lihat dalam itu benar Ibrani ya, istilah ini dalam Ibrani dalam perjanjian lama, yang benar ini lebih fokus kepada yang dapat dipercayai. Jadi Kristus itu memperkenalkan dirinya kalau saya melihat dalam konteks kedua-duanya. Ya, kedua-duanya diambil ya, dipahami di situ. Nah, kalau saya melihat apa ya penerapannya untuk kita ini, kekudusan Kristus itu adalah kebenaran yang sering kali disebutkan dalam Alkitab. Dan dia benar, dia kudus. Ya, karena hal itu, karena kekudusannya itu, dia benar, dia layak untuk Philadelphia. Dan kita melihat ya, menarik dalam pola-pola ketujuh jemaat, ternyata
nggak ada teguran di situ. Tapi kalau kita mau terapkan itu dalam kehidupan kita juga, kekudusan itu juga menghakimi kehidupan rohani kita seperti itu. Tapi di sisi lain, kekudusannya itu yang menghakimi itu akan menghakimi dosa musuh-musuhnya juga. Nah, kalau dalam konteks ini, ya dalam konteks jemaat Philadelphia ini disebutkan sebagai jemaat iblis itu. Tapi ini juga penghiburan, kalau dia menghakimi musuhnya, berarti dia akan membela kita. Dan ini menolong kita untuk mengerti bahwa kenapa orang Kristen tidak punya kebiasaan untuk membela Allah itu seperti itu. Nah, Philadelphia pada waktu itu dipenuhi dengan dewa-dewa palsu ya. Dan jemaat pada waktu itu dan juga ini kan berbicara nanti dalam bagian yang terakhir ya. Ini juga membicarakan tentang masa-masa sekarang ini, masa gereja ya. Pada waktu penuh dewa palsu, bahkan juga orang Yahudi palsu yang menjadi musuh mereka, yang menjadi peran antagonis seperti itu. Dan ini penegasan bahwa buat kita sekarang ini, Yesus itu adalah yang benar. Kristus itu adalah Sang Firman, yang kudus dan yang benar, berarti dia asli, original, bukan yang palsu. Dia dapat diandalkan, kontras sekali dengan semua tipu daya dunia dan ajaran palsu. Nah, kita harus sedikit memahami bahwa hampir setiap masa gereja selalu diperhadapkan dengan prinsip yang sama ya. Diperhadapkan dalam situasi yang sama, dan seperti Korintus katakan bahwa supaya nyata benar manakah kamu yang sejati dan orang percaya yang sejati dan orang percaya yang bukan sejati, yang palsu seperti itu. Nah, Yesus juga mendeskripsikan dirinya ya, menggambarkan yang memegang kunci Daud. Nah, ini pasal 22 ayat yang ke-22. Nah, saya ambil dari versi bahasa Indonesia sehari-hari ya, ada BMK ya, hampir sama ya. Ia dalam konteks ini Eliakim. Eliakim itu akan memegang kunci kerajaan. Nah, dalam konteks apa yang kita bisa lihat tentang Daud ya. Kalau ia membuka, tidak ada yang menutup. Dan kalau ia menutup, tidak ada yang membuka. Cerita pada waktu itu, konteksnya, gambarannya, latar belakangnya, ada satu pejabat yang korup. Dan itu yang diberhentikan oleh Daud dan diserahkan kepada Eliakim. Dan ini kunci kepada Eliakim, dia memegang akses kepada kekayaan Daud itu. Nah, gambaran yang sama seperti ini dikutip ya. Apakah ini kutipan langsung atau tidak langsung memang jadi perdebatan. Kalau kutipan langsung di dalam Wahyu itu ada dua saja ya. Nah, kalau kita mau belajar tentang kitab Wahyu itu seperti itu. Tapi kalau coba kita menerapkan ini dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sebagai gereja pada masa sekarang ini, nah, Yesus itu memegang kunci pada harta rohani kita. Jadi ini yang menolong kita untuk bisa memahami prinsip-prinsipnya seperti itu. Nah, ingat sebelumnya dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18, ya, Kristus itu digambarkan sebagai pribadi yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kunci kematian dan kunci Hades. Ya, dunia orang mati seperti itu. Nah, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, membuka menutup, banyak scholars ya sepakat bahwa idenya ini kalau dalam konteks itu membuka pelayanan misi, pintu kesempatan untuk pelayanan misi. Jadi ayat selanjutnya ya, 8 seperti itu. Nah, jadi konteks ayat 8 ya, jemaat Philadelphia, mereka punya kekuatan sedikit.
Nah, kalau saya terapkan ini dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang ingat ya, kita ini minoritas. Dalam segi jumlah, SDM kita terbatas, keuangan kita terbatas, ya, dan banyak hal yang kecil, sedikit kekuatan kita. Tapi keberhasilan dalam pelayanan misi, ya karena Tuhan yang membuka dan menutup, Dia pegang kunci itu. Dia pegang kunci, nanti saya jelaskan di belakang-belakang ya. Saya kasih contoh nyata ya. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat dari yang tercatat dalam Kisah Rasul ya 16 itu. Bagaimana perjalanan misi ke Makedonia. Jadi di Antioquia, Paulus dan Silas ketika akan masuk ke daerah Asia, Roh Kudus mencegah, jangan. Lalu mereka mengalihkan, mereka akan pergi ke Bitinia. Tapi Roh Yesus berkata tidak. Lalu sampailah mereka sampai di Troas. Dan di Troas ini, Paulus dapat vision. Ada orang yang di Makedonia yang berkata bahwa menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dan itulah cara Tuhan membuka pintu pelayanan ke Makedonia seperti ini. Nah, kalau kita mau sedikit menerapkan ya, dan ini yang menolong kita untuk bisa melihat bahwa, jangan takut dan putus asa dengan pintu yang terbuka dalam pelayanan kita. Dengan pintu-pintu yang tertutup di dalam pelayanan kita. Ingat ya, Tuhan yang memegang kendali. Dia yang berotoritas dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks ayat 8 dan 9, kekuatan, walaupun iblis punya kekuatan yang luar biasa ya, untuk sementara waktu, kelihatannya dia menang, dia bisa menggagalkan pelayanan itu ya, dia tahan pintu itu, tapi pada akhirnya tujuan Allah yang akan tercapai seperti ini. Nah, bagian yang kedua, pujian. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal firmanku, namaku. Beberapa sekolah juga sarjana Alkitab menjuluki Philadelphia itu the Church of the Open Doors, gereja yang pelayanan yang mengidentikan dirinya dengan Philadelphia ya, ada pelayanan misi Open Doors, ada beberapa pelayanan yang juga sama memakai istilah yang sama seperti itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini frasa yang diulang-ulang ya dalam 7 jemaat itu ya. Nah, saya melihat bahwa Yesus itu melihat semuanya dengan terbuka. Ingat ya, Sang Firman itu dia mah tahu. Ya, dia tahu semuanya, tapi untuk jemaat Philadelphia dia spesial. Karena dia menunjukkan penghargaan dan pujian untuk betul-betul gereja yang sungguh-sungguh setia ini. Nah, 3 ya. 7 jemaat ya. Urutannya Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ini ada pola chiasm. Ya, chiasm itu struktur sastra di mana unsur-unsur sebelumnya itu diulang, tapi dalam urutan terbalik gitu. Makanya saya melihat dalam 7 bagian ini, Efesus dan Laodikia yang terakhir, chiasm yaitu keberadaannya terancam. Nah, Smyrna dan Philadelphia sama. Nah, mereka setia dalam penganiayaan itu. Kalau kita sedikit melihat ya, kalau di Pergamus, Tiatira, Sardis itu campur aduk ya seperti ini. Kata yang dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru ya, kurang ditonjolkan. I have said before thee and open doors. Ada kata didomi dalam bahasa Yunani tidak muncul di situ. Didomi ini aku telah memberi atau menaruh dalam posisi tertentu atau menunjukkan, mengantarkan, mengadakan, mengaruniakan, mempersembahkan, menyerahkan. Penggunaan dalam perjanjian baru ya, itu seperti mempercayakan sesuatu kepada seseorang untuk pengelolaan. Jadi kalau kita sedikit memikirkan, aku telah memberi kepadamu pintu yang terbuka. Ini berarti kalau penggunaan dalam perjanjian baru, memberi uang untuk tujuan investasi. Dari sini kita sedikit memahami kenapa Tuhan itu memuji. Jadi ketika Tuhan buka pintu kesempatan itu, idenya hampir sama seperti ini ya. Atau memberikan kunci kerajaan, tadi itu sudah sedikit dibahas itu. Atau misalnya tentang perawatan seseorang.
Ini banyak penggunaannya ketika Yesus berkata, Bapa telah memberikan seseorang kepadaku. Jadi untuk dirawat, dipelihara, dalam perlindungan seperti itu. Atau menaruh di domini seperti menaruh uang di bank untuk mendapatkan bunga seperti itu. Jadi lihat, makanya dalam bahasa Indonesia kurang jelas ya. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi ini adalah pernyataan pujian dari Kristus ya, sebagai pembuka dan penutup pintu. Jadi gereja Philadelphia betul-betul menggunakan kesempatan itu, pintu yang terbuka untuk misi yang Tuhan sudah bukakan itu, dan Kristus dalam kemahatauannya dia mengetahui perbuatan mereka, makanya kata, aku tahu segala pekerjaanmu, karena itu dia buka pintu pelayanan mereka. Kalau melihat dari pemahaman secara geografis, Philadelphia ya, Philadelphia itu terletak di ujung atas lembah panjang itu, terbuka dari laut itu. Setelah melewati kota ini, jalan di sepanjang lembah itu menanjak ke tanah Frigia dan dataran tinggi yang luas di bagian utama Asia kecil ya. Jadi jalan ini mengarah ke pelabuhan Smyrna, ke bagian timur laut ya. Dari timur secara umum menyaingi rute terbesar, rute perdagangan ya, dari Efesus dengan timur, rute perdagangan. Tapi nah, karena pemahaman yang seperti ini dari pemahaman geografis itu, Philadelphia itu penjaga pintu gerbang untuk bisa saja perdagangan, bisa juga musuh dan semuanya itu ya. Tapi memang di Philadelphia tidak dibangun satu garnison ya, karena lebih banyak diarahkan kepada kota budaya, gerbangnya seperti itu. Nah, kalau pemahaman dari sejarah pada 3 abad sebelumnya, nah Philadelphia ini dibangun untuk membawa budaya Yunani. Yang saya kasih istilah, ini kota misionaris, ini kota terbuka buat bangsa-bangsa yang ini kan 3 abad sebelum abad pertama ya, sebelum Wahyu ini ya. Kenapa bangsa-bangsa sekitar itu belum menerima Yunani, baik budayanya, baik bahasanya. Nah, salah satunya Lydia Phrygia seperti itu. Dan sejarah mencatat tahun 19 Masehi, orang Lydia melupakan bahasa Lydia mereka. Dan mereka betul-betul mengadopsi Yunani itu. Nah, sedikit untuk saudara ya, teman-teman ini, ya, masa itu dunia itu dibagi 2. Kalau kamu orang Yunani, berarti kamu orang peradab. Tapi kalau bukan, kamu orang barbar. Nah, dari sini kita bisa memahami ya, orang Philadelphia ketika memahami. Nah, kalau di Roma pasal 1 ayat 16, ya, orang Yahudi itu tuh membagi dunia menjadi 1. Kalau kamu bukan orang Yahudi, kalau kamu bukan umat pilihan Tuhan, maka kamu orang Yunani. Nah, Yunani itu lebih mengarah pada gentalis ya, kafir ya. Sedikit beda ya, sudut pandangnya seperti itu. Jadi itu sebabnya orang Yahudi yang di dalam negeri, walaupun hanya 17% dari seluruh orang, persentase orang Yahudi yang di luar negeri, mereka masih mempertahankan bahasa bahasa Ibrani, bahasa Aram untuk pembicaraan untuk ngomong mereka sehari-hari ya, conversation mereka seperti itu. Nah, dari pemahaman geografis, dari pemahaman sejarah ini, mereka bisa paham itu semuanya. Tuhan Yesus sudah membuka pintu buat mereka, dan mereka diubah ya, menjadi misionaris yang harus membawa Injil ke tempat mereka sendiri, tapi juga dibagi ke tempat yang lain. Dan gereja Philadelphia melakukannya dengan baik, bahkan sampai penaklukan Turki itu ya. Nah, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini menggambarkan bahwa mereka itu lemah, tapi produktif. Mungkin jumlah keanggotaan kalau bagi kita ya, menolong kita ya, ini kalau kita terapkan seperti itu. Selalu kalau kita di gereja itu kekurangan orang. Ada 1 orang harus melayani merangkap 2-3 bagian tempat lain.
Banyak yang merangkap seperti itu ya. Kurang SDM, kekurangan keuangan yang minim. Nah, dalam sejarah juga di masyarakat luar di masa itu memandang rendah kalau jadi orang Kristen. Ya, karena kedudukan sosialnya, ya karena orang miskin. Makanya kalau kita baca dalam Kisah Rasul misalnya, selalu kalau ada orang kaya disebutkan seperti itu. Bukan karena dia orang kaya, tapi itu suatu berkat ya buat mereka semuanya itu. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saya menggambarkan ini seperti dianiaya, tapi tetap tabah. Mereka tetap setia. Frasa menuruti firmanku, tidak menyangkal firmanku dipakai bentuk aorist tense ya. Itu berarti kalau kita sedikit menggambarkan ya, kalau kita lihat dalam HP kita, aorist tense itu kita foto 3 tahun lalu waktu kita liburan di kota ini. Nah itu seperti aorist tense itu. Foto itu seperti aorist tense ya. Terjadi di satu kali di masa lalu, meskipun ada tekanan yang menyangkal Yesus. Tapi mereka bertahan. Makanya Yesus memuji mereka. Engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, apa yang dilihat oleh jemaat pada waktu itu, 7 jemaat ya. Nah, bisa kita juga ya. Kita lihat dalam sekeliling. 7 gereja Asia ini ada punya pergumulan internal. Tidak ada gereja yang tidak punya pergumulan internal. Tapi di satu sisi, ada penganiayaan eksternal. Ada masalah yang datang dari luar. Yang pertama, terutama itu orang Yahudi. Roma sebetulnya nggak terlalu memikirkan, tapi lama-kelamaan mulai ikut-ikutan dengan orang Yahudi seperti itu. Ayat ke-9. Lihat, saya dikejar-kejar waktu ini ya. Beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, ada oposisi ya. Peran antagonis namanya jemaah iblis. Sunagoges tu satana. Ya, Kristus dengan keras dia menyebut musuh mereka itu sinagog setan. Sama seperti konteks Mina ya, kalau kita kenapa saya keluarkan pola kiasem itu. Sama idenya ya. Ada sekelompok orang Yahudi yang menentang kesaksian Kristen dan musuh terbesar gereja Kristus di abad pertama pada waktu itu memang orang Yahudi. Dan kalau kita terapkan ya, dalam kehidupan kita selalu ada jemaah iblis. Dalam setiap generasi kehidupan gereja ya. Sunagoges itu satana, bentuk genetif dari kepemilikan ya. Jadi kalau diterjemahkan secara literal itu sinagog milik dari setan. Nah, berarti kita tahu bahwa setan itu kepalanya. Ada kekuatan di balik layar itu. Kejahatan, penganiayaan atas nama jemaah. Saya kasih ide agama ya. Jadi ini yang menolong kita melihat bahwa agama itu katotruf setan. Untuk menipu, membunuh, dan agama palsu yang antagonis dengan iman Kristen yang sejati. Dan saya rasa kita bisa menyarikan itu ya. Saya berusaha untuk tidak membahas secara sensitif ya. Nah, jadi penyataan Kristus itu jelas sekali. Sesungguhnya akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Tapi akan ada tiba saatnya ketika semua penentang itu harus mengakui kebenaran di depan kaki orang percaya. Ya. Kalau kita sedikit memahami Filipi pasal 2, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam konteks ayat 11, mahkotamu. Jadi pada saat orang percaya itu duduk dalam kekuasaan, memerintah bersama Kristus seperti itu. Jadi surat Philadelphia ini dalam sampai ayat yang kebagian ini, ingatkan ya, gereja Kristus yang sejati, dimanapun, kapanpun, terutama kita yang hidup di hari-hari terakhir. Kita akan menghadapi pertentangan yang seperti ini. Ini penghiburan dari Tuhan ya. Kita nggak sendiri. Kita semuanya menghadapi hal yang sama. Ini janjinya ya, bagian yang ketiga, ayat 10-12. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah ini
Nats ini jujur aja ditafsirkan beragam ya. Bergantung siapa yang menafsirkan, bergantung komentarnya ya. Tapi saya bisa mengkategorikannya dengan latar belakang 4 macam ya. Kelompok yang pertama, gereja itu, di 7 ya, di dalam konteks ya. Karena sudah diselamatkan, orang percaya secara pribadi melarikan diri dari murka setan. Nah, tapi kelompok yang pertama ini orang percaya akan mengalaminya selama di dunia ini. Ini kelompok yang pertama ya. Dan masa lalu dipuji ketekunannya. Dulu mereka tekun, maknanya kamu sudah bertahan. Oke, so far sejauh ini ya aku akan menggendongmu sepanjang sisa perjalananmu. Jadi penekanannya ini ayat ini untuk ayat 10 ini untuk di masa sekarang ini. Nah, argumennya dari banyak ayat dan pasal itu ya. Orang kudus itu dipanggil untuk bertahan melewati badai yang akan dihadapi itu. Tapi ada kelompok yang kedua mengatakan bahwa ini pembebasan dari masa tribulasi. Jadi kalau kita sedikit melihat Wahyu pasal 2 dan 3 itu kan 7 jemaat. Nah, argumen kelompok yang kedua ini, Wahyu pasal 6 ayat 19 itu bicara tentang masa sengsara. Jadi pembebasan dari masa tribulasi ini yang disebut sebagai peristiwa yang namanya rapture itu. Jadi lalu ada second coming, lalu di Wahyu pasal 20 bicara tentang kerajaan milenium, lalu pasal 21 22 kerajaan abadi. Yang disebut Yerusalem baru itu disebutkan seperti di situ langit bumi baru surga baru, dan yang disebutkan di sini gereja tidak masuk masa sengsara 7 tahun itu, tapi Israel. Dan itu sebabnya ayat 10 ini membicarakan karena engkau tekun menantikan aku akan melindungi engkau. Gereja akan tidak masuk di masa sengsara itu 7 tahun. Salah satunya ada preposisi ya. Ayat yang sama ya, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku akan melindungi engkau dari, kata Yunani ek. Nah, preposisi dalam bahasa Yunani ada berbagai ya. Yang pertama peri. Kenapa tidak pakai kata peri, around? Di sekeliling ya, sekeliling bumi maksudnya ya. Tidak dipakai kata peri, tidak dipakai juga kata eis. Eis itu into, masuk. Tapi bukan juga dia through, melewati semuanya sepanjang 7 tahun itu. Ini pendapat kelompok kedua ya. Tapi dipakai kata act, from, out of, away from. Keluar dari, jauh dari. Jadi gereja akan dilindungi melewati rapture ya. Nah, istilah melindungi dipakai kata tereo. Nah, tereo itu istilah untuk benteng militer yang dengan perlengkapan supaya menjaga tidak terluka. Nah, ini benteng Antonia. Benteng Antonia ya di abad pertama di Yerusalem. Ini benteng Antonia dengan semua menaranya, satu menara menonjol, dan ini bait Allah itu. Nah, ceritanya ketika pernah terjadi dalam kisah Rasul Paulus ya, ketika difitnah lalu dibawa masuk. Nah, itu tereo di benteng itu. Jadi ayat 10 ini dipahami oleh kelompok yang kedua, act, berarti keluar dari waktu tribulasi dalam konteks 6 sampai 19, lalu keluar dari bumi. Dipertegas dari pasal 4 ayat yang pertama, naiklah kemari seperti itu. Oke, kita tidak usah berdebat masalah ini. Lalu ayat yang ke-11 dibicarakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi penyediaannya yang memotivasi ya. Aku akan datang segera. Janjinya kedatangannya dia akan datang segera dengan ya, seperti ide tiba-tiba tidak terduga tanpa pemberitahuan. Dan konsep ini aku datang segera itu yang paling banyak sering diulang-ulang dalam kitab Wahyu ya. Nah, di satu sisi ini menyiratkan kedekatan dengan perintah selanjutnya, tanggung jawab ya. Sebagai peringatan terhadap kecerobohan rohani dan kedagingan seperti itu. Apa tanggung jawabnya? Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, ingat ya, mahkota itu di akhir itu dipahami sebagai reward, upah, mahkota, pahala. Makanya apa pintu sudah terbuka,
kamu sudah melakukan pelayanan misi itu, lakukan dengan penuh kesabaran dan terus didorong untuk tidak menyerah walaupun ada tentangan dari luar, walaupun kemampuanmu kesedikit, pegang itu terus. Jadi mereka harus pegang ya, PI-nya, tingkat kerohanian mereka dipertahankan supaya mahkota mereka aman. Dan itu mirip ya, makanya saya katakan tadi itu ya, ini bentuk chiasm ya, polanya chiasm ya. Seperti di Smyrna supaya tidak gagal, supaya engkau tidak tergoda, supaya engkau nggak jatuh. Mahkota bagi kata Stefanos ya, mahkota kemenangan, mahkota yang disiapkan di surga untuk setiap orang percaya yang setia. Jikalau kita setia, kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Nah, pola referensi yang sama ya, dari versi ayat-ayat yang terbuka, 2 Yohanes 1 ayat 8. Berhati-hatilah agar kamu tidak kehilangan apa yang sudah kita usahakan, melainkan menerima upah seutuhnya. Mahkota yang disebutkan di situ. Ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, pilar ya, dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan tuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, seperti saya katakan dalam pendahuluan ya, masa itu pilar-pilar Philadelphia itu berkali-kali runtuh. Bahkan saya melihat data saya googling ya, ada yang berkata tahun 69 terakhir Philadelphia juga gempa. Ya, efek gempa juga baru saja terjadi 2-3 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita memahami ayat ini dalam sejarah, ketika mereka menerima surat ini, mereka sadar banyak pilar-pilar, banyak gedung-gedung yang runtuh. Ingat ya, pilar itu merupakan penopang bangunan. Dan ayat ini menggambarkan ya tentang sifat kokoh Tuhan dan bait suci Yerusalem. Kokoh. Makanya kalau dalam konteks tadi itu pasal 21-22. Pilar-pilar, kuil-kuil dewa kafir itu runtuh. Tapi beda dengan Tuhan. Nah, di satu sisi ada kebiasaan ya. Pada masa itu di kuil-kuil ada pilar atau soko guru itu ya. Itu bertuliskan nama orang yang setia dan dihormati. Supaya ketika orang masuk ke kuil itu, mereka lihat pilar itu. Dan nama orang yang dihormati, yang berjasa itu terbuka dan bisa dibaca oleh semua orang. Di satu sisi dalam orang Yahudi ya, orang Yahudi kan tidak menulis nama YHWH ini ya di luar naskah karena punya aturan ketat mereka ketika penulisan itu ya. Ya karena kita tuh ya ingatlah dan harus menguduskan nama Tuhan itu. Nah, karena takut penulisan itu dihina, makanya ketika mereka bilang YHWH biasanya selalu mereka menggantikan Hashem, nama itu. Tapi yang luar biasa di sini, Tuhan akan menghormati orang yang menang dengan menuliskan namanya. Karena dia tidak akan malu sama mereka. Dan ini ketika Tuhan membicarakan ayat ke-12 ini suatu kehormatan yang sungguh luar biasa. Istilah bait suci, naos ya, pakai Yunani bentuk kata kerja untuk tinggal ya. Berarti bicara tentang tempat tinggal ya. Tiap orang percaya yang menang akan menjadi pilar di bait suci Allah di pasal 21-22 itu. Melambangkan tempat permanen yang kekal di sorga. Nah dalam konteks 21 ayat 22, Allah Bapa dan Yesus itu bait suci terutama dan satu-satunya di Yerusalem. Ayat 13, penutup. Nah, maaf saya lambat 2-3 menit ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan peringatan ini diulang-ulang dah dalam ke-7 jemaat ya. Dan ini pernyataan yang langsung juga dari Tuhan Yesus seperti dalam Matius ya. Nah ini saya tutup. Ini kisi-kisi yang diberikan kepada saya ya. Kenapa sih nggak ada teguran? Nggak ada peringatan keras, nggak ada celaan pada jemaat Philadelphia.
Bagaimana jemaat Philadelphia dipuji Tuhan dan menjadi contoh bergereja di masa kini, khususnya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini jawabannya. Gereja di Philadelphia meski diperlakukan buruk, tapi terus berfokus mengerjakan misi itu. Penerapan untuk kita ya. Jadi teruslah setia. Teruslah kerjakan amanat agung itu. Walaupun situasinya sulit sekali buat kita. Kalau sedikit saya mau cerita ya. Saya dulu waktu kuliah S1, kami harus memenangkan 15 jiwa. Mungkin situasinya agak mudah bahwa tahun 90-an ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengerjakan itu sekarang. Nah, temukan perjalanan misi yang cocok untuk situasi pribadi kita. Bukan berarti seperti Paulus harus pergi, tapi perjalanan misi kita dalam kehidupan kita seperti itu. Bagaimana dengan pelayanan misi lokal kita? Kita menjangkau anak muda, kelompok marginal, atau pergi ke penjara seperti itu ya. Apakah kita memanfaatkan pintu yang sudah dibuka oleh Tuhan? Kumuli, Tuhan, pintu mana yang harus kau lewati? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah memberkati kami untuk mempelajari kebenaran firman-Mu tentang jemaat Philadelphia ini. Tolonglah hamba-Mu yang penuh kelemahan, keterbatasan ini sudah menyampaikan firman-Mu, tapi kami bisa mempraktekkannya itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang sungguh indah. Dan biarlah Roh Kudus terus meneguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada MC. Ya, terima kasih Pak Yonatan, sangat menginspirasi dan menguatkan saya khususnya. Saya luar biasa, saya sampai nggak bisa berkata-kata ya. Apa yang tadi yang disampaikan Bapak mengenai Paulus tadi, kenapa kok Tuhan sampai dibelokkan, itu juga seperti yang Tuhan belokkan untuk saya sendiri. Saya minta waktu sedikit Bapak Ibu, saya mau saksi bagaimana kenapa kok saya sampai melayani di penjara. Saya melayani di penjara Pak, tahun ini tahun yang ke-16. Benar, hanya sedikit, saya nggak punya apa-apa, saya nggak ada dukungan, nggak ada apa-apa, dalam arti yang betul-betul pelayanan yang minim dan hanya apa adanya. Napi yang saya bina saat ini hanya 4, tapi mereka menjadi kekuatan buat saya. Beberapa saat saya memang sempat mau down, mau jatuh, rasanya, wes nggak pelayanan di sini ya Kak Popo, saya pikir gitu, karena kosong dan lain sebagainya. Tapi di situ saya melihat cara kerja Tuhan menguatkan saya. Kadang-kadang pembicara di Faraday juga tiba-tiba nyentil saya untuk tetap semangat. Terus kemudian saya bangkit lagi, saya bangun lagi. Pada pagi hari ini pun saya dikuatkan. Kalau panggilan saya untuk saya sampai masuk di dalam penjara, itu saya mendengar suara di dalam penjara itu yang menangis sampai gerung-gerung, teriak-teriak sampai nggak karuan gitu, sampai menyayat hati saya. Saya setiap kali lewati penjara seperti itu, saya seperti hati saya remuk dan diremas-remas, saya nggak tahu itu siapa. Terus kemudian saya setiap kali ke situ, maksudnya lewat jalan itu, teman di belakang saya tanyai, dengar suara nggak sih? Saya katakan seperti itu. Enggak ada apa-apa ya, suara kendaraan, ya memang suara kendaraan rame di jalan raya. Tapi saya merasa setiap kali lewat situ seperti ada orang jerit-jerit, nangis-nangis. Dan itu terus-terusan panggilan itu sampai akhirnya saya berani untuk menerobos masuk di dalam penjara. Dan puji Tuhan, saya boleh sampai saat ini pun itu bukan karena kuat gagah saya, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semua. Makasih Pak Yonatan, sangat memberkati sekali dan menginspirasi. Saya silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin bersaksi. Bu Asima, shalom Bu Asima, selamat pagi Bu Gembala. Teguran,
untuk Philadelphia tidak ada teguran, tetapi walaupun sedikit berkualitas. Bu Asima silakan berkomentar. Mic-nya belum keluar, Bu. Suaranya belum keluar, Bu Asima. Iya, Pak Kianfat, Tuhan berkati. Baik, Silakan, Bu terima Asima. kasih Pak Jonathan untuk presentasinya hari ini yang sangat memberkati. Ya, saya sangat diberkati dengan jemaat Philadelphia hari ini ya. Bagaimana tadi tuntutan mereka itu enggaknya banyak seperti tadi. Ya, mungkin apa yang bisa kita lihat penerapan dalam jemaat sekarang bahwa walaupun ya jemaat sedikit ya secara apa juga mungkin tidak masuk hitungan ya nggak punya banyak kemampuan, tapi bagaimana tadi saya melihat bahwa Tuhan melihat kesetiaan mereka dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan gitu ya. Dan bagaimana Tuhan bilang kalau setia dalam melakukan itu akan menerima mahkota kehidupan, bahkan tadi katanya akan diluputkan dari semua pencobaan gitu tadi ya. Jadi ini juga menghiburkan saya ya, menguatkan saya hari ini bahwa ya seperti kata Bapak tadi mungkin kita kekurangan SDM ya, seperti kami juga di sini ya, kami kecil ya, saya ada di kota Kabupaten Deli Serdang Pak, Kabupaten Deli Serdang, Medan, tapi Kabupaten Deli Serdangnya. Jadi kami melayani di sebuah desa di sini namanya Desa Kuala Simeme, dan satu lagi desa namanya Durian Tinggung. Seperti semalam kami pergi ke sana ya, tadi malam sampai di rumah jam 12 malam gitu. Karena memang harus menangani beberapa pos ini karena SDM yang kurang gitu ya, dan jemaat yang di sana juga nggak berpendidikan, hanya petani gitu. Tapi saya melihat tadi bagaimana Tuhan melihat hati yang setia melakukan itu. Nah, dan bagaimana janji Tuhan tadi ya, janji Tuhan itu gitu. Jadi tadi dalam hati saya gini, berarti Tuhan melihat kesetiaan perjalanan yang begitu jauh, jalanan yang rusak, walau hasil belum begitu nampak, tapi kalau setia mengerjakannya, ya yang Tuhan lihat itu gitu. Kalau Tuhan sudah buka jalan, gak adanya yang bisa menutup. Ya, jadi itu mungkin ya yang hari ini saya sangat diberkati. Terima kasih untuk Pak Jonathan yang sudah memberkati hari ini. Tuhan memberkati. Belum keluar Bu Yeni. Suaranya belum Shalom, Bu keluar. Emi. Ya, terima kasih Pak Pius. Silakan Bu Emi. Bu Emi dari Ambon. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Bapak Yonatan. Kami juga ada bergumul untuk pelayanan kami, dan kami sangat dikuatkan, dikonfirmasi bahwa pelayanan ini adalah dari Tuhan. Jadi jangan mundur, biarpun sedikit SDM dan kekurangan di mana-mana, tapi jalan terus. Terima kasih Pak Yonatan atas berkat Tuhan. Terima kasih Bu Yeni. Ya, Bu Emi. Saya beralih kepada Bu Ida. Shalom Bu Ida. Selamat pagi Bu Ida. Bu Ida. Ya, shalom Bu, selamat pagi. Tadi mau nyalakan mic-nya masih bingung nutulnya Bu. Oh iya, enggak apa-apa Bu. Shalom, salam kenal semuanya. Selamat pagi. Bu Ida, Ya, apa yang Bu Ida dapatkan pada pagi hari ini? Berkata apa yang Bu Ida dapatkan Bu? banyak Bu, belajar dari jemaat di Philadelphia. Kebetulan karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, saya pernah diberi kesempatan untuk berkunjung di sana. Itu semua karena Tuhan baik. Saya pernah sampai di sana. Dan sekarang lebih diperdalam lagi untuk lebih mengerti bagaimana perjuangan jemaat Philadelphia pada waktu itu.
dengan segala keterbatasan, mereka tetap semangat dan setia untuk melayani. Tuh, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Bu Ida ini kesaksiannya juga sangat keren Bapak Ibu. Nanti bulan berapa nanti Bu Ida yang akan jadi salah satu pembicara di Parade. Saya persilakan kepada Pak Abraham Nathan. Pak Abraham. Shalom Pak Abraham. Pak Ishak Nathan, Shalom, selamat siang Pak Ishak Nathan di New Zealand. Ya, selamat Ya, pagi semua dari ya New Zealand. selamat pagi Pak. Ya, terima kasih untuk penjelasannya dari Pak Jonathan. Saya mau tanya Pak Jonathan, masuk kelompok yang pertama atau yang kedua? Apakah saya harus mengaku atau saya bisa perkelit ini? Terserah. Saya rasa seperti ini ya. Ini perdebatan yang, makanya saya katakan ini perdebatan yang tidak pernah ada hentinya. Nah, kebetulan saya ngajar mata kuliah namanya eskatologi. Saya mengajar mata kuliah kitab Wahyu di S2. Jadi dasarnya saya melihatnya dasarnya cuman dua ya. Kelompok yang pertama ketika menafsirkan kitab Wahyu itu pakai lambang ya. Nah, tapi kelompok yang kedua menafsirkan kitab Wahyu dengan secara literal. Dan otomatis kalau kita meletakkan dasar fondasinya berbeda, maka bangunan di atasnya pasti berbeda. Itu sebabnya penafsirannya itu saya melihat terbagi dua. Dan masing-masing kalau duduk bersama-sama dan mulai berdebat, pasti tidak bisa ketemu. Kenapa? Karena fondasinya jujur beda jauh. Seperti itu. Itu sebabnya saya ketika melihat persekutuan ini, saya nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Saya harus tampilkan kedua-duanya seperti itu. Makanya saya tutup dengan komentar tadi itu, saya tidak mau berdebat masalah ini. Karena kita tidak akan pernah bisa ketemu, Pak. Jujur nggak bisa ketemu sama sekali. Dan masing-masing punya argumen yang kuat dan punya pemahaman yang kuat. Dan sistem yang dibangun sudah cukup lama seperti itu. Ini sama seperti perdebatan antara Arminian sama Calvinis. Nah, seperti itu. Tentang paham keselamatan. Dan pemahaman tentang eskatologi ini selalu ya sama ya. Seperti itu. Saya berkelit ini Pak. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yonatan, Ya, saya ingin tanya sedikit ya Pak Yonatan ya. ya, Dari seluruh penjelasan kitab Wahyu 1-7 tadi, semua berisi pujian dan semua berisi teguran. Kecuali nanti minggu depan untuk jemaat Laodikia cuma ada teguran. ya. Ya. Kenapa pada saat itu 7 gereja ini kan penting sekali toh di Asia Kecil. Ya. Sehingga Tuhan sendiri menyampaikan pada Yohanes untuk menyampaikan teguran dan pujian itu. Pertanyaannya sekarang adalah, sampai di dunia ini, sampai saat ini, 7 gereja itu sudah tidak ada sama sekali. Tinggal puing-puing aja. Ya. Apakah ini karena mereka tidak mendengarkan teguran, sehingga Tuhan membiarkan betul-betul? Kan dia pernah bilang Tuhan, kalau kamu tidak mendengarkan, ya tidak bertelinga untuk mendengar, maka kaki Dian itu akan diambil. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah sekarang, apa itu penyebabnya? Tadi Pak Yonatan mengatakan bahwa mereka mendapatkan pujian. Ya. Tapi sekarang bukan cuma anunya hilang, gerejanya dalam arti jemaatnya hilang, tapi sudah dikuasai oleh orang lain. Ya, Turki. Ini yang pertama. Dan sekarang yang kedua itu adalah mengenai ini. Apakah ini tidak mungkin terjadi sekarang ini? Ya, kita tidak usah. Saya bermaksud tidak mengajukan pertanyaan untuk menghakimi ya Pak Yonatan. Ya. Ya, untuk gereja-gereja di Barat sekarang. Kalau kita, misalnya saya pernah ke gereja di Inggris ya Pak ya, di Buckingham sana, tempat istana Ratu Elizabeth pada waktu itu, ada gereja yang besar sekali.
Jemaatnya cuma yang hadir kebaktian 7 orang. Jadi khotbahnya itu apa, dan gereja Anglikan ya, khotbahnya itu ngomong ada banyak orang, tapi datang juga lihat, cuma lihat, jadi kunjungi itu sebagai museum. Yang 7 orang itu ikut kebaktian, termasuk saya pada waktu itu. Ya ikut kebaktian. Saya mikir itu kok aneh sekali. Nah sekarang apakah gereja-gereja di Barat itu atau merupakan pelopor daripada kejatuhan seluruh gereja di, di dunia? Tapi kalau saya melihat sekarang misalnya di Indonesia dan lain-lainnya, justru akan Tuhan bekerja. Menurut Pak Yonatan bagaimana itu? Oke, saya jawab lewat slide ya Pak ya. Ya, Jadi saya sudah memikirkan ini mungkin jadi pertanyaan itu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada 4 pandangan Pak. Jadi 4 pandangan tentang 7 jemaat ini ya. Di Wahyu ya. pasal 2 sampai 3 ya. Yang pertama itu historis. Jadi saya dengar pertanyaannya Pak Pius itu 7 jemaat itu nggak ada. Padahal kita tahu ya, Philadelphia itu melakukan misi ya. Nah, secara historis, yang pandangan yang pertama ya, tentang 7 jemaat ini historis ya. Nah, 7 jemaat itu adalah gereja yang benar-benar ada pada masa Yohanes. Nah, tadi itu ada kesaksian Bu Ida sudah sampai ke sana. Nah, cuman kelompok yang historis ini ada satu yang berbeda namanya Bullinger. Dia mengajar bahwa 7 jemaat ini 7 kongregasi ya, 7 jemaat Yahudi nanti pada masa kesengsaraan. Nah, hampir kelompok historis ini melihat ini gambaran 7 gereja yang ditemukan di segala masa. Nah, yang kedua ini profetik. Nah, jadi orang menafsirkan Wahyu pasal 2-3 ini 7 jemaat ini profetik. 7 jemaat ini hanya membahas tahapan-tahapan sejarah gereja. Tanpa ini gereja abad pertama. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ditujukan dengan kemiripan yang luar biasa pada era-era yang berurutan ya, seperti itu. Nah, misalnya pandangan profetik itu seperti ini ya. Saya pikir mungkin ini sesi pertama sudah dibahas ya. Jemaat Efesus, ini era Rasul ya, berkobar namun rohaninya luntur. Nah, Smyrna, menderita namun tekun. Ini era Bapak Gereja ya. Nah, hampir sama, Smyrna kan hampir sama dengan Philadelphia ya. Lalu Pergamus, tidak menyangkal tapi kompromi, era sesudah Konstantin. Dia bertobat ya. Tidak menyangkal, tapi sudah mulai kompromi, seperti itu. Tiatira aktif melayani tapi tidak bermoral. Itu beberapa pertengahan ya. Tapi Sardis ini menyingkirkan diri tapi mati. Ini era reformasi. Lalu Philadelphia menderita namun menginjil. Ini era penginjilan modern ya. Dan yang terakhir besok Laodikia ya. Berlimpah namun suasana materialis. Nah, ini pandangan yang kedua ya, profetik itu ya. Nah, ada kelompok yang ketiga menggambarkan ini kelompok historis profetik. Jadi kombinasi antara pandangan yang satu dan kedua. Nah, kebanyakan nah yang tadi saya terangkan ayat 10, 2 kelompok itu hampir sama. 2 kelompok yang berbeda itu ternyata idenya hampir sama di sini. Ya. Nah, ada yang keempat tipikal atau representatif ya. Jadi 7 jemaat itu gereja nyata tapi juga mewakili jenis gereja yang ditemukan di sepanjang sejarah. Tapi saya mau bicara Pak Pius, 4 pandangan ini masing-masing punya kelemahan dan masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kalau saya melihatnya lebih banyak bicara kombinasi di antara keduanya seperti itu. Jadi kombinasi yang ya nomor 3 ya, nomor 1 dan nomor 2 seperti itu. Tapi kalau dilihat representatif memang ada, tapi tidak semuanya. Nah, seperti itu. Jadi ini seperti combine ya. Nah, saya melihatnya kita tidak bisa menghakimi bahwa kenapa jemaat Philadelphia dipuji, tapi sekarang buktinya sudah nggak ada karena dari Perang Dunia Pertama gereja ini sudah hilang. Kekristenan sudah hilang dari tempat itu. Nah, jadi kalau kita menggambarkan kisahnya, ceritanya, penafsirannya, saya melihat apa ya? Cara menafsirkannya mesti dikombinasikan. Nah, saya lebih sepakat untuk bisa
menjelaskan ini dengan cara ya tadi itu eksposisi ya, yang seperti hari ini saya kerjakan dalam 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 apa ya renungan hari ini seperti itu. Jadi seperti Pak Pius sampaikan tadi itu ya, gereja-gereja di Eropa di berbagai tempat di situ. Di satu sisi ingat ya ada pemurnian yang Tuhan katakan dalam gereja jemaat-jemaat sebelumnya. Tapi di satu sisi ada juga teguran yang keras. Nah, saya rasa 4 gambaran ini bisa kita bisa terapkan dalam berbagai kasus-kasus tertentu yang sedang terjadi sekarang, masa sekarang ini dengan masa yang dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 seperti itu, Pak. Iya. Nah, dari sini saya bisa mengerti, Pak, penjelasan Pak Yonatan tadi. Ya, Indonesia mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana Tuhan berkati Indonesia? Kalau saya sekarang saya sering ke gereja ya, dan maksudnya itu berkeliling lah. Ya, itu saya lihat ya selalu masih ada jemaat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kalau orang berbakti. Dan kadang-kadang walaupun jemaatnya itu orang-orang yang tidak terlalu pintar dan sebagainya ya, tapi mereka punya ketekunan. Nah, ini Pak Yonatan menganggap mungkinkah ini cara Tuhan ya untuk tadi yang membuka dan menutup pintu ya, atau membuat kuncinya itu ya, mengunci Indonesia ya supaya Indonesia tidak menjadi supaya gereja di Indonesia tidak mengalami degradasi seperti seperti 7 gereja di timur kecil, di Asia kecil ya, dalam arti historis. Ada berbagai segi ya. Ingat ya, di satu sisi Tuhan sedang memurnikan, di satu sisi, tapi kalau mengunci Pak, saya lebih sepakat bahwa Tuhan sekarang sedang membuka pintu kesempatan yang dari jalan yang lain. Teman-teman kita apologet, walaupun kadang-kadang dihujat ya, kadang-kadang memang mereka harus menghadapi banyak pertentangan dunia media sosial ya. Saya rasa itu pintu yang sedang dibuka sama Tuhan. Oh, iya. Ada banyak orang-orang yang dari kalangan seberang ya, mayoritas itu di Indonesia itu mereka bisa menemukan kebenaran dari situ, Pak. Nah, saya melihat itu seperti pintu yang terbuka ya. Pintu yang terbuka yang Tuhan sediakan buat mereka. Karena tidak ada yang bisa menahan itu. Nah, saya melihat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Saya menangkapnya seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak Pius. Memang di satu sisi kita lihat ada daerah-daerah tertentu yang sepertinya pintunya ditutup. Tapi Tuhan bisa buka pintu yang lain seperti itu. Itu komentar saya, Pak. Mungkin ini sedikit keliru ya, saya pakai istilah mengunci. Maksud saya itu mengunci supaya yang di dalam ini tidak bisa keluar gitu loh, Pak. Orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak bisa keluar. Karena apa? Kalau tidak gitu, begitu mereka sekarang banyak sekali ya orang-orang yang sekolah di luar negeri dan sebagainya. Termasuk orang-orang Kristen. Ya toh. Tapi apakah kemudian mereka bisa kembali ke, maksudnya tetap berada dalam berfungsi atau berlaku sebagai gereja Tuhan? Itu loh. Itu pertanyaan di situ. Jadi apakah itu bukan cara? Apologet itu memang keterbukaan yang luar biasa. Seperti Elia Meron, kemudian RKK dan lainnya itu. Waduh, Bang Nusena, kemudian sekarang orang-orang awam pun belajar menjadi apologet. Walaupun kadang-kadang juga ada eksesnya ya Pak ya. Saya rasa panggilan tiap orang berbeda ya. Saya bukan seorang apologet, mungkin saya lebih biblika, lebih kepada teolog seperti itu. Panggilannya beda-beda, Pak. Panggilannya beda-beda seperti itu, gembala seperti itu. Makasih Pak Pius, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Bu Yeni? Ya, terima kasih Pak Pius, terima kasih Pak Jonathan. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di Zoom ini jangan seperti peribahasa yang saat ini sedang viral ya, ubur-ubur ikan lele, kabur aja gitu ya. Saya berharap semuanya tidak kabur, tetapi tetap semangat dalam melayani Tuhan. Jangan kabur, tapi semangat betul-betul setia sampai mati.
sampai akhirnya semuanya mendapatkan mahkota yang luar biasa yang Tuhan berikan. Mari kita tutup. Terima kasih Pak Jonathan. Terima kasih untuk semua yang hadir. Bapak Ibu terkasih. Kita akan menutup dengan doa syafaat. Saya mohon dengan kasih kepada Kak Mirna ya. Shalom Kak Mirna. Iya, Bu. Kak Mirna, dukung doa untuk Faraday, dukung doa untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Semua pembicara maupun yang melayani tetap semangat, tetap setia, tidak melihat berapa yang hadir. Tetapi saya percaya walaupun kita kecil, walaupun kita minoritas, walaupun kita tidak ada apa-apanya, tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup pintu itu. Biarlah dari peserta YouTube pun yang saat ini pagi hari ini mendengarkan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Itu akan didoakan oleh Kak Mirna. Yang kedua, saya mohon dengan kasih kepada Bu Irawati. Shalom Bu Ira. Bu Ira. Ya, shalom Pak. Ya, Bu Ira tolong dukung doa untuk misi, untuk bangsa Indonesia. Ini kata-kata peribahasa ini banyak sekali anak-anak muda Indonesia ketakutan untuk bekerja di Indonesia. Sehingga mereka mengatakan, kabur aja le, kata gitu. Dan mereka bahkan di desa-desa, mereka sudah tidak mau bekerja di desa karena menurut mereka Indonesia kurang bagus dan lain sebagainya. Tapi mari kita berdoa supaya sinar kemuliaan Tuhan nyata untuk bangsa Indonesia. Ada pemulihan, ada hal-hal yang baru, ada terobosan dari pemerintah atas sampai bawah supaya KKN ini bisa hilang atau bagaimana. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Tapi sungguh kita tinggal di Indonesia, kita harus berjuang entah dengan apapun lah. Saya minta dukungan doa dari Bu Ira, kita berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk misi, kita berdoa untuk pembicara, penginjil maupun pendeta supaya tetap kuat dalam melayani Tuhan. Dan yang terakhir, saya mohon dengan kasih kepada Pak Jonathan untuk menutup dan memberkati persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Kak Mirna, Bu Ira. Sedikit saya mau tambahkan untuk Pak Jonathan, tolong Ya. ditambahkan pula Pak Jonathan sebelum memberikan berkat resmi, didoakan orang anak-anak kita yang sekolah di luar negeri. Ya, sekarang banyak ke China. Ya, tolong sekarang didoakan agar mereka kembali ke Indonesia. Karena seperti yang dikatakan oleh saya dan oleh Bu Yeni ya, dan supaya mereka tidak kehilangan iman mereka. Ya, benar Pak Jonathan. Saya setuju dengan itu. Nanti tolong dukung doa untuk setiap peserta maupun keluarga yang sedang sakit. Kita satu hati, kita berdoa bersama-sama, percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Saya persilakan. Pak Jonathan tolong juga ditutup sama berkat resmi, baik. Ya baik, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepada Engkau, Bapa kami yang setia, yang senantiasa menganugerahi kami dengan segala berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami di pagi hari ini, sekalipun hanya melalui media Zoom, namun kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Dan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu menyatukan hati kami untuk berdoa, membawa PD Faraday ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau Allah yang memberkati dan memperluas setiap jangkauan kami, sehingga Faraday ini boleh menjadi berkat bukan hanya untuk setiap kami yang setia hadir, tetapi juga dapat memberkati untuk lebih lagi kepada orang-orang yang tentunya mendengarkan firman melalui Faraday ini. Berkati kami setiap hamba-hamba-Mu yang setia untuk ambil bagian di dalam pelayanan, dalam bentuk hal apapun Tuhan, biar Engkau Allah yang meneguhkan setiap hati kami untuk kami terus
setia di dalam mengiring Tuhan, setia untuk melayani Engkau di dalam segala situasi, kondisi apapun Tuhan. Karena kami yakini bahwa setiap jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Engkau akan memperhitungkan semuanya di dalam setiap kehidupan kami. Kerinduan kami sampai akhir masa hidup kami, Engkau menjumpai kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, menjadi hamba-hamba yang setia untuk melayani Tuhan, sesuai dengan karunia dan panggilan Tuhan atas hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang ada di belakang untuk mendukung dan mensupport PD Paradise ini, sehingga dari minggu ke minggu ataupun dari tahun ke tahun tetap dapat berjalan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang memberkati, yang melimpahkan segala berkat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu ini. Engkau yang memberkati Tuhan setiap pelayanan, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, Engkau yang memberkati setiap usaha, Engkau yang memberkati setiap kehidupan rumah tangga, bahkan pribadi lepas pribadi. Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Bawa kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu, untuk senantiasa dapat berjalan di dalam iman kami, mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami terus senantiasa menjadi buah, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, khususnya melalui PD Paradise ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Paradise ini hanya ke dalam tangan-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu yang senantiasa setia untuk melayani Engkau. Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak yang ada di surga, pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk misi di Indonesia. Di dalam setiap zaman Tuhan, kami sadar bahwa selalu ada tantangan. Tidak pernah kami sebagai anak-anak-Mu dari zaman dulu itu begitu mudah mengabarkan Injil. Tapi kami percaya akan firman yang tadi disampaikan, jikalau Engkau membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutup. Tetapi jikalau Engkau menutup pintu, tidak ada satupun yang bisa membuka. Pada saat ini kami menyerahkan hidup kami, semua anak-anak-Mu yang berada di dalam PD Paradise, atau mereka yang ada di gereja-gereja di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, agar mereka sadar, dan kami sadar ini adalah kesempatan kami sebelum Engkau datang kembali. Karena itu Tuhan, Engkau tahu bahwa di Indonesia begitu banyak masalah yang harus diselesaikan. Dari presiden pertama sampai presiden sekarang ini. Dan Tuhan, kami tahu bahwa belum selesai bekerja. Karena itu kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami boleh menyerahkan di hidup kami untuk menjadi terang bagi sekitar kami. Terutama di dalam keluarga kami, di dalam gereja, dalam masyarakat, bahkan anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan. Supaya sinar Yesus boleh terang menerangi dunia yang begitu gelap. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, anak-anak muda yang saat ini sedang bingung dengan segala permasalahan. Tapi satu yang kami percaya, bahwa sejarah itu ada di dalam kedaulatan. Yes, amen. Engkau yang akan menulis sejarah, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di dunia, tapi di setiap kehidupan anak-anak. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang sekarang lagi bingung Tuhan. Bapak yang di surga, biarlah Engkau memakai setiap anak-anak Tuhan yang telah Kau perlengkapi supaya mereka bisa membawa anak-anak muda di Indonesia untuk kembali kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan dari tahun ke tahun, dari satu presiden ke presiden berikutnya. Banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Begitu banyak korupsi, begitu banyak mereka yang ada di pemerintahan yang tetap tidak bisa menggoyahkan Indonesia ini lepas dari korupsi, lepas dari kehakiman, lepas dari banyak hal kejahatan. Mereka yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi banyak hal yang mereka lakukan untuk persekusi
Tapi satu kami yang percaya, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau melindungi kami. Itu yang membuat kami menjadi tetap bertahan. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan bangsa Indonesia dan pemerintahan. Kami percaya Engkau sedang menulis sejarah di Indonesia. Dan itu adalah kedaulatan-Mu sepenuhnya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Engkau juga Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di bagian terakhir ini Tuhan kami berdoa untuk tren yang sedang terjadi, anak-anak muda yang akan pergi meninggalkan Indonesia, anak-anak muda yang sedang menyelesaikan studi mereka di luar negeri. Kiranya Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan mereka, menyelamatkan mereka, meneguhkan iman mereka, supaya mereka boleh jadi berkat buat bangsa kami Indonesia, yang bangun gereja-Mu yang luar biasa di tempat ini ataupun di Indonesia, tapi juga Tuhan memberkati mereka menjadi berkat juga di lain tempat. Dan kami percaya kami akan menyelesaikan ibadah ini, dan kiranya berkat-Mu boleh memberkati kehidupan kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yonatan ya. Terima kasih banget. Terima kasih Pak Yonatan. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, semuanya. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bu Yeni. Ya, saya Tuhan berkati. permisi dulu ya. Terima kasih. Halo Bu Emi. Apa kabar Bu Emi? Bagaimana? Bapak sudah sembuh? Baik Pak. Nanti balik pulang arah di mata kanan. Iya. Tuhan